Di dalam kelas ini, saya akan menjelaskan materi baru, yaitu tentang Vuex. Silakan buka website resminya. Websitenya ada di vue.js.org. Apa itu Vuex? Vuex di sini merupakan sebuah library atau state management pattern untuk Vue application. Pustaka ini sudah didukung secara resmi oleh Vue.js yang tujuannya sendiri sebagai tempat penyimpanan yang memungkinkan kamu untuk membuat pusat data sehingga bisa diakses oleh semua komponen yang ada, atau supaya bisa berbagi data ke seluruh komponen aplikasinya. Biasanya komponen di dalam Vue.js dapat berkomunikasi langsung dengan menggunakan teknik props, yaitu mengirimkan data dari induk ke anak. Terus yang kedua, kita pun bisa menggunakan teknik event emit dengan mengubah status data dari anak ke komponen induk, sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam kelas Vue.js-nya. Dalam hal ini, opsi yang paling baik adalah menempatkan data di satu wadah yang bisa kita kenal sebagai Vuex. Berikut ini adalah aplikasi yang sangat sederhana yang bisa kalian praktekkan. Aplikasinya mempunyai beberapa bagian seperti web aplikasi pada umumnya. Yang pertama ada state sebagai sumber data yang dibutuhkan terkait aplikasi, data apa saja yang mau kita kelola. Terus ada bagian template atau view yang tugasnya untuk melakukan binding sebuah state atau data yang dituliskan melalui sintak kurung kurawal. Sedangkan yang terakhir, bagian action, yaitu sebuah cara untuk merubah state. Dan perubahan tersebut merupakan reaksi yang dilakukan sama si pengguna di sisi tampilannya. Ini semua adalah representasi web aplikasi dari Vue.js yang sangat sederhana sebagai konsep aliran data satu arah, atau yang sering kita kenal sebagai one-way data flow. Tentu konsep ini sudah kita implementasikan di dalam kelas Vue.js, yaitu kita punya state-nya akan dirender ke dalam Vue. Vue akan melakukan action atau event handling untuk merubah data state-nya. Begitupun seterusnya. Berikut ini adalah siklus hidup dari aplikasi Vue.js. Tentu ketika kamu menggunakan konsep Vuex, bagan aplikasinya akan berbeda. Vuex punya beberapa aturan yang harus kamu ikuti. Salah satu contohnya adalah state hanya dapat berubah ketika mutationnya diakses atau dipanggil. Yang artinya setiap aplikasi yang kita buat akan ada yang namanya store. Store pada dasarnya sebagai wadah penyimpanan dari state atau data yang berhubungan dengan aplikasi. Terus datanya akan dirender ke dalam template komponennya. Template komponen akan melakukan dispatch action, dan action lakukan commit ke mutation. Dan mutation melakukan tugasnya yaitu merubah state. Berikut ini adalah konsep kerja dari Vuex. Jadi mulai dari state ke komponen, komponen melakukan event handling untuk melakukan aksi, dan aksinya melakukan commit sesuai dengan mutation yang didaftarkan. Dan mutationnya akan merubah state secara langsung. Tentu datanya bisa kita dapatkan dari backend API yang kita embed melalui sebuah URL dan kita simpan sebagai state. Dan state-nya akan kita kelola dengan melakukan manajemen data dari Vuex-nya. Tapi yang harus kamu ketahui, ada dua hal yang membuat penyimpanan Vuex berbeda dengan objek global data biasa. Pertama, Vuex Store bersifat reaktif. Ketika komponen view-nya merender state dari store, maka data akan diperbarui secara langsung. Syaratnya jika ada state yang berubah. Lalu yang kedua, kamu tidak bisa melakukan state secara langsung. Jalan satu-satunya adalah mengubah state dengan melakukan mutation yang dituliskan secara eksplisit. Untuk memastikan setiap perubahan state meninggalkan histori catatan yang dapat kamu lacak, kamu bisa mengaktifkan sebuah tools atau integrasikan dengan extension yang namanya DevTools. Ini tools yang resmi dan sudah didukung oleh Vue.js
dengan menyediakan beberapa fitur yang sangat keren, seperti melakukan debugging, memonitoring perjalanan state, mulai dari konfigurasi awal, serta sampai ekspor-impor status perubahannya. Dengan begitu, kamu bisa terbantu dengan tools ini dan lebih mudah melihat status datanya. Dan pastikan kamu sudah menginstal melalui extension Google Chrome, seperti yang sudah kita praktekkan di dalam kelas Vue.js. Jadi itu saja sedikit perkenalan tentang Vuex, bagaimana Vuex bekerja. Semoga teman-teman paham dan tertarik mengikuti kelas ini. Sampai jumpa di video berikutnya.